Jeglokan Iya, atau ada lubang. ya banyak lah yang hal-hal yang apa ya perlu kita ceritakan lah di sini. Nah, begitu Pak Wali sudah welcome, beliau punya keinginan politis. Oke, kita menuju metro untuk deklarasi, tapi beliau selain jamban pemilikan, kita mulai survei nih datanya seperti apa di lapangan. Iya. Koordinasi lah. Kita beberapa kali dengan teman-teman di Dinas Kesehatan. Juga mengadakan pertemuan-pertemuan kecil gitu kan, kita rutin lah paling tidak sebulan sekali, kalaupun nggak sempat itu by phone gitu kan, karena ya harap maklum kan memang tidak ada proyek khusus kan, sehingga ya di sela-sela kegiatan teman-teman di kantor dan sedikit menyisakan waktu untuk mendorong kota metro. Akhirnya kita koordinasi dengan dinas itu, dicarilah warga yang memang belum punya jamban. Saat itu ketemulah angka 455 kalau saya nggak salah ingat. Ya sudah 455 jamban kakak lagi. Oh jamban. Iya kakak. Kakak yang tidak. Jadi 2% itu dari kota metro yang belum punya, ternyata ya angkanya itu 455 kakak itu yang belum punya jamban gitu. Ya sudah. Waktu itu dihitung-hitung, bisalah ini ditanggulangi oleh anggaran kelurahan gitu kan. Ya sudah, akhirnya saat itu karena Januari kan juga saat mereka menyusun rencana kegiatan kan melalui musrenbang di masing-masing wilayah di per kecamatan, Pak Wali langsung turun dan mengingatkan itu. Saya ingin warga saya dibikinkan jamban bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak punya jamban. Alokasikan dana kelurahan yang ada seperti itu. Ya sudah, dikerjakan. Nah, saya dapat data kalau hanya jamban 45, saya lihat lagi kan pilar 2-nya seperti apa. Rasanya sih kader kesehatan di metro itu saya akui memang aktif banget gitu. Untuk masalah cuci tangan sebelum pandemi kan saat itu sudah lumayan memasyarakat di kota metro. Selain itu ya kita yakin lah kalau soal air minum itu pasti direbus dulu. Zaman sekarang kayaknya sih nggak usah disuruh lagi kan Ban. Iya benar. Pasti udah paham lah masalah kesehatan ya, kalau mau diminum ya mestinya direbus dulu sampai mendidih gitu supaya kuman-kumannya mati. Begitu juga masalah sayuran itu pasti ya dicuci lah. Pokoknya perlakuan pasti sudah higienis gitu. Kemudian sampah, saya telusuri lagi di lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Kota Metro, ternyata Pak Wali itu sudah menerbitkan surat keputusan bahwa 22 kelurahan di Kota Metro itu sudah mempunyai bank sampah semua. Seperti itu. Saya belum mengorek apakah pengelolaannya berjalan dengan ideal atau apa, itu saya belum ke sana. Tetapi secara tertib administrasi ternyata sudah ada bank sampah di masing-masing kelurahan gitu kan. Sehingga waduh, ini empatnya sudah, ini tinggal bagaimana yang kelima gitu kan. Saya lihat, saya pikir di metro kayaknya sih nggak ada wilayah kumuh, wilayah yang tergenang air sampai ya membahayakan warga. Kemudian saat itu kami memahami buku panduan verifikasi untuk deklarasi itu disebutkan untuk pilar 2 sampai ke 5 itu tidak harus 100%. Saat itu pemahaman kami yang boleh dan harus ya, maksudnya yang harus 100% itu pilar 1. Nah, Pak Wali sudah mengatakan seluruhnya harus punya jamban. Sementara pilar kedua dan berikutnya itu saya lupa ingat antara 30 sampai 50% lah. Saya kayaknya sih metro sudah memenuhi kriteria untuk 5 pilar. Akhirnya kami dorong mengumpulkan camat dan OPD terkait plus Pak Lurah. 22 kelurahan itu kita koordinasi di OR-nya Sekretariat Pemda waktu itu untuk menyampaikan hal itu, bahwa ini loh kondisinya. Pertama, Pak Wali pengen deklarasi warga sudah punya jamban, gitu kan. Dan angkanya ini, terus kita sebutkan lurah ini sekian, lurah ini sekian, dan lurah kayaknya juga tidak masalah untuk mengerjakan itu, toh anggarannya juga ada, gitu kan. Kemudian 4 pilarnya
karena pemahaman kami saat itu tidak harus 100%, rasanya sih bisa terpenuhi. Iya. Kemudian dari sisi regulasi, 4 pilar ini sudah ada regulasinya semua. Semua ya. Semua, dan termasuk pilar 5 saat itu sedang menjadi pembahasan di DPRD. Saya sampai ke DPRD waktu itu untuk menanyakan perkembangan dari Perda tentang limbah cair rumah tangga ini. Metro udah punya, sekarang udah disahkan itu tahun 20 kemarin. Jadi saya melihat regulasinya memang Metro sudah lengkap, Sudah oke ya. kondisi di lapangan memungkinkan, aparatnya juga saya lihat juga memang sudah paham dan concern terhadap itu. Kenapa enggak kita dorong aja kepalangan gitu kan, kita dorong Kabupaten Pringsewu waktu itu deklarasi hanya pilar 1. Nah coba kita bikin prestasi untuk Kota Metro, pertama kali di Sumatera pilar 5 kita deklarasikan. Itu niat awalnya. Seperti itu perkembangannya Pak. Ya. Nah itu Pak, untuk yang ODF tadi itu ya kan Pandi masih belum nemu nih Pak kayak tantangannya itu. Tadi kan Pandi tanya tantangannya tuh. Tantangannya Pak, yang setahu Pandi itu kan yang namanya ODF itu kan memang dari cara dia berperilaku gitu sampai pada saat penempatan si pembuangan itu kan sudah terpenuhi Pak. Itu kalau di sana kondisinya seperti apa? Ya itu jadi jadi yang hal yang ya cukup mengagetkan lah bagi tidak hanya bagi kami KBS, tapi teman-teman juga di Pemkot juga kaget, di dinas provinsi juga ya mereka lah yang sudah terbiasa verifikasi akhirnya juga membuka itu. Jadi caranya begini. Bagaimanapun juga setelah ini kita dorong gitu kan, oh ini belum ada septic, belum ada jamban, udah kita cek nih satu persatu. Jadi yang 455 itu udah oke lah gitu kan. Karena sudah dibangun, bahkan waktu itu ada dana yang belum cair, itu teman-teman dari Dinas Kesehatan mengupayakan CSR dari beberapa perusahaan, hanya dibantu dulu dengan mereka itu untuk dibangun. Kita cek itu sudah dibangun semua Pan. Jadi septic tanknya ada, jambannya juga sudah berfungsi. Udah tibalah saatnya kita merasa merasa wah warga Metro sudah punya jamban semua, sehingga mau tidak mau BAB-nya sudah di atas jamban, berarti kotorannya sudah tidak kemana-mana. Bayangan kita kan pasti kalau di atas jamban larinya ke septic tank kan. Nah, seperti itu. Oke, untuk sebagai persyaratan dari deklarasi kan mau tidak mau teman-teman provinsi tim turun untuk verifikasi kan, bener nggak sih ini kan gitu kira-kira. Nah di situ kejadian yang mengagetkan seperti saya ceritakan tadi. Jadi kan ada beberapa wilayah di kelurahan di Metro yang saya ingat benar itu adalah Kelurahan Hadimulyo Barat di Kota Metro, itu bersama dengan Pak Lurah, dengan kasih pembangunannya juga pada saat verifikasi ada juga RT seingat saya gitu kan, kita jalan bareng. Tapi ya itulah kejelian dari tim verifikasi dari provinsi, mereka tidak puas hanya melihat jamban karena memang mungkin karena memang mereka sudah terbiasa melihat itu. Ada pipa gitu loh di pinggir irigasi itu, di bawah dinding-dinding irigasi itu kok ada pipa gitu kan, sehingga ya sudah ada selain ada pipa itu memang di irigasi itu kok ada, ya itulah karena pagi ya ada yang ngambang-ngambang itu masalahnya gitu kan. Aduh, kalau ya itulah ya mungkin ya ditunjukkan memang yang bener lah sekalian kalau deklarasi yang sesuai dengan kondisi mungkin itu ya, peringatan bagi kita bersama. Akhirnya karena curiga itu salah satu petugas itu masuk ke kamar mandi, kloset itu disiram. Disiram dengan air seember itu, sebagian kita kan di luar nih. Nah itu ternyata airnya itu langsung keluar. Dari situ ya kita kaget bareng lah. Nggak nyangka gitu kan. Ternyata tidak dijamin walaupun sudah buang hajatnya di ruang tertutup di atas kloset, itu tidak berarti aman langsung masuk septik. Karena keterbatasan lahan, mungkin juga saya nggak tahu lah, saya tidak ingin mencari kesalahan, tapi kejadiannya seperti itulah. Mungkin bagi mereka juga lebih praktis, sehingga ternyata karena nggak ada lahan kan,
akhirnya disalurkan aja kayak gitu. Nah, kaget semua, akhirnya ya kita tertunda untuk deklarasinya, perbaiki dulu itu. Setelah itu diperbaiki. Perbaikilah, mau tidak mau. Jadi pipa itu tidak langsung ngocor ke irigasi, tapi oleh teman-teman itu disambung lagi dengan pipa, kemudian septiknya dibikin secara bersama-sama. Komunal ya? Iya komunal, tapi komunal mini gitu. Kalau komunal PU-nya kan antara 40-50 KK. Tapi itu kan ada yang 4, ada yang 5, seperti itu. Sesuai dengan kondisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan itu alhamdulillah dilakukan oleh yang penting kan tercover Pak ya. Alhamdulillah tercover. Alhamdulillah tercover gitu kan. Nah, selama berkegiatan di sana Pak, program yang tadi Bapak sampaikan tuh berjalan di sana, itu ada hal-hal menarik yang Bapak rasain? Ya, menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Jadi mindset ya, pola pikir sebagiannya. Saya tidak mengatakan seluruhnya. Ini kan sudah kita kumpulin ini, Pak Lurah, Pak Camat, OPD seluruhnya di Kota Metro, terutama yang terkait, itu kan sudah sepakat di forum rapat bahwa oke, ini hajat kita bersama. Gitu. Tetapi begiliran pelaksanaan di lapangan mau tidak mau yang repot karena ini masalah warga, seolah-olah gitu kan. Seolah-olah ini kan hanya kerjaan Pak Lurah CS. Sehingga karena ini dikejar deadline, akhirnya mau nggak mau teman-teman dinas ini nanyanya kan ke beliau-beliau itu. Kalau bagi lurah yang sedikit kurangnya gitu kan nggak masalah karena udah selesai. Tapi bagi lurah yang memang jumlahnya relatif banyak, akhirnya kan kok jadi beban saya sendiri. Itu yang sulit. Waduh, ini kan padahal kita udah sepakat di forum rapat ini PR kita bersama dan yang ingin deklarasi ini warga loh. Iya benar. Ini deklarasi perilaku warga bahwa kita sudah tidak BAB sembarangan lah untuk memenuhi infrastruktur, ya mau nggak mau yang melaksanakan ya teman-teman di kelurahan gitu kan. Yang pelaksanaan juga kan Pokmas sih sebetulnya. Cuman ya itu tadi karena dikejar waktu harus segera deklarasi, sementara ini pekerjaan membangun septic tank dan jamban tadi itu juga tidak semulus yang diperkirakan lah kan. Ya bagaimanapun juga tidak semudah yang kita bayangkan lah. Kalau ngumpulin beberapa warga kan harus berunding dulu kan. Ini nanti dikumpulkan jadi satu. Ini kan pasti ada pertanyaan, nanti kalau sudah penuh seperti apa ini malah udah banyak lah itu kan. Itu ya kan itu apa ya, dinamika di lapangan yang harus diselesaikan. Dan terkesan gitu kan kita ya terutama teman dari kesehatan kan dia juga ditekan oleh kepala dinasnya kan. Ayo cepat selesai, akhirnya ada bahasa-bahasa kapan selesai gitu, seolah-olah jadi beban aparat kampung gitu. Nah, di situ muncul yang ketegangan-ketegangan yang alhamdulillah sih sebetulnya itu bisa diselesaikan. Iya, tapi kan yang penting itu pada finishnya semua tercapai, target tercapai dan semua itu berjalan dengan baik. Iya. Maksudnya hasilnya baik, tapi kan di prosesnya namanya proses Pak ya. Iya, proses pasti ada dinamika lah. Ada dinamika gitu kan. Dan yang penting itu ya tadi ya, akhirnya kan tercapai deklarasi dengan baik. Itu kan salah satu prestasi juga kan. Apalagi kan tadi Pandi dengar adalah tidak ada anggaran khusus awalnya kan untuk kegiatan program di Metro ini. Ini salah satu prestasi lah dari YKWS juga yang patut kita banggakan juga Pak ya. Iya, jadi sebenarnya begini, kalau kita katakan misalnya lingkungannya bersih dan sehat, apakah kita yang di Bandar Lampung yang menikmati? Benar tuh Pak. Kan mereka sih. Cuman bagaimana mereka jadi peduli, jadi ngeh bahwa itu bukannya programnya pemerintah, bukannya programnya NGO, bukannya programnya dinas kesehatan, dinas lingkungan, tapi sebetulnya itu untuk warga sendiri. Itu sebetulnya yang harus terus menerus dikampanyekan gitu, karena ya sebagian warga kita kan masih disibukkan dengan bukan hal itu gitu kan, masih mungkin berbicara masalah perut lah, sehingga itu belum tertangani dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga mereka merasa ya selama ini walaupun ke irigasi kena air lewat ya kita fine-fine aja gitu kan. Padahal kalau dari statistik pastilah kita punya datanya. Kemarin kebetulan akhir Desember 20 kemarin saya juga diminta oleh Pemkot Metro untuk ikut menjadi salah satu narasumber di Rembuk Stunting 5 kecamatan itu.
kita sajikan data di situ. Memang di daerah yang ya seperti itulah ya, artinya daerah kumuh itu penyakit lebih tinggi. Iya. Stunting lebih tinggi. Yang pasti dana stunting. Waktu itu kan yang disodorkan dana stunting itu berbanding lurus. Di daerah yang lingkungannya nggak sehat, itu stunting ternyata juga relatif berbanding lurus dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Iya benar, dan Stuntingnya mungkin permasalahan yang paling yang paling menonjol menurut Pandi itu ketidakawarean ya masyarakat mungkin ya terhadap ya isu-isu seperti itu. Betul Padahal sekali. itu penting. Tapi terlihat ya udah sih gitu. Ya contohnya beginilah. Ya alhamdulillah pandemi ini kan juga menjadi pembelajaran besar bagi kita semua. Yang semula meremehkan sekali YKWS itu kampanye cuci tangan pakai sabun itu sejak tahun berapa itu ya. Benar. Itu setengah mati. Gitu. Tapi begitu kena pandemi baru sadar kan, oh iya ternyata memang perlu. Ya itulah ya Pak ya, kalau dibilang hakikatnya manusia itu akan sadar ketika kena benturan. Alah Pandi juga nggak belajar kalau nggak ada PR kan. Benar. Si Bapak tahu aja. Saya juga begitu. Oke. Pada saat verifikasi pilar 1 lolos tapi 2 sampai 5 tidak diloloskan karena beda persepsi tadi. Bagi mereka 4 pilarnya juga harus 100%. Gitu. Jadi sampelnya yang tidak 100%. Jadi kalau pilar 1 mereka 100% bukan sampel. Lihat ke lapangan 100%. Tapi kalau pilar 4-nya yang mereka maksud bukan 30% atau 50% sudah melaksanakan, tetapi tetap 100% yang diuji yang 30% gitu loh. Sehingga ya kalau diuji 100% memang belum lah Kota Metro gitu. Belum. Tapi alhamdulillah sih terakhir-terakhir ini kami tetap koordinasi, jalin hubungan dengan teman-teman di sana. Mereka gencar untuk mengejar itu. Oke, berarti pada akhirnya deklarasi tetap pilar 1. Deklarasi tetap, ya, cuman baru pilar 1 pada waktu 2019 itu. Ya. Sisanya sampai sekarang masih terus on progress Pak ya. Ya. Oke, kita doakanlah sama-sama. Amin. Ya. Mudah-mudahan di tahun ini dengan adanya pandemi ini kan semakin meningkatkan ke pilar-pilar selanjutnya untuk lebih. Ayo kita deklarasi dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Ya mungkin seperti itu aja Pak ya. Ya oke. Obrolan kita hari ini teman-teman, makasih banyak udah stay tune terus untuk ngedengerin obrolan kita. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat, terus juga supaya teman-teman yang ngobrol lagi, teman-teman yang nonton video ini mungkin ada sedikit tercerahkan lah dengan adanya obrolan ini, dan supaya bisa lebih aware lagi terhadap kesehatan lingkungan Pak ya, karena kesehatan lingkungan juga menunjang buat kesehatan diri kita juga. Mungkin segitu aja teman-teman dari Pandi, makasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Pak Is sudah sharing pengalamannya di sini. Ya sehat terus Pak ya. Amin. Terus jaga kesehatan, terus juga jangan pernah berhenti berbuat baik Pak. Ya, supaya jadi ladang amal jariah buat kita juga. Amin. Mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di podcast Suara Konservasi selanjutnya. Bye bye.